Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana min ladatihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrari fid dharain amin. Alhamdulillah pemirsa kajian rutin kitab Suriah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kemudian memulai untuk kajian kitab ini. Mudah-mudahan ke belakangnya bisa diberikan keistiqomahan serta kemampuan untuk bisa terus melakukan kebaikan. Baik, sesuai yang telah kita sepakati, khususnya bagi teman-teman rekan belajar kami, yakni kita akan mengkaji kitab yang berjudul Syarhul Mawaid al-Usfuriyah, yang mana kitab tersebut dikarang oleh Hadrat Syekh Muhammad bin Abi Bakr al-Masyhur bi Usfuri rahimahullah. Nah, sekilas kitab ini mencakup 40 hadis nabawi beserta faidah sejarahnya serta hikayat-hikayatnya, yang mana hal itu semua bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran yang kemudian dapat kita terapkan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya mari kita mulai pembacaan kitab ini, yakni Al-Fakir akan mulai dari muqaddimah yang ditulis oleh musannif sebelum kemudian menjelaskan terkait tentang hadis satu persatu beserta hikayat yang ada di dalam hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu 'ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Ba'du fa innal abda al-mutniba Muhammad bin Abi Bakr rahimahullah alaihi ma'da tawil hawlihi fil bahri junubi wal isyan talabar ridha rahman wa mukhalafati syaitan wan najat minan niran wa dukhul fi daril jinan wa lam tamsahu nafsuhu suluka sabilil aman ghayra annahu jida fi hadis khairil insan sahibul mu'jizatul burhan annahu qala man jama'a bi'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran wa jama'a bi'arba'ina hadisan bi asanidin al-mutasba'in nabi alaihi salamu ala masyayil mukhtarin wa la'imatil kibar wa yurwa kullu wahidin an ba'di sahabatil abdal wa zadal abdu fihi ma yaliku bihi minal mawa'id wal hikayat al-masmu'atu minal ulama al-madhkurina fil akhbari wal athar asa ayyamana min suhtil mulkil jabbar wajidu mannahu fil akhirati min hakim sakar barakati ma jal'alna hadith wal akhbar wa tanasul du'a minan nazirina fihi wal wa'idina minhu farahimallahu man yadhakurahu bidu'an wala yansahu. Baik, kurang lebih beliau mengawali kitab ini dengan pembacaan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diikuti dengan sholawat kepada khairul anbiya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan kalimat ketawaduan beliau, yang mana beliau merupakan seorang hamba pendosa. Beliau menuliskan dengan sangat tawadhu, yang mana kita bisa jadikan
kanutan ya, atau sesuatu hal yang gak dicontoh ketika kita hendak menulis atau mengarang sebuah kitab. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan dengan hadis pertama, yang mana ini berkaitan terkait tentang mengasihi sesama, sebagaimana diungkapkan di dalam kitab Al-Mawaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang mengasihi akan dikasihi pula oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihilah sesama di bumi, maka kalian akan dikasihi oleh orang yang ada di langit. Maka terdapat satu hikayat yang mana diceritakan pada suatu hari, itu sebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan di lorong-lorong kota Madinah, Sikil Madinah. Kemudian pada salah satu lorong ia melihat seorang anak yang sedang main-main burung pipit. Sehingganya Sayyidina Umar yang merasa iba terhadap burung tersebut kemudian membeli daripada anak itu. Setelah beliau membelinya, kemudian melepaskannya ke alam bebas. Jadi suatu ketika beliau itu ketika berjalan kemudian mendapati seorang anak-anak yang bermain burung pipit. Ketika beliau karena merasa iba, lalu kemudian beliau itu membeli burung itu, lalu kemudian agar dapat dijual. Nah kemudian setelah Sayyidina Umar wafat, maka banyak orang yang memimpikan dalam tidurnya. Mereka bertanya tentang keadaan Umar. Umar, apakah yang Allah lakukan terhadapmu? Ma fa'alallahu bika, kan begitu. Qala wa farali wa tajawaz anhu. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosanya, Allah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian mereka lanjut bertanya, karena apa? Apakah karena kedermawananmu? Kemudian Sayyidina Umar lanjut menjawab, ketika kalian meletakkan dalam kuburan lalu menutupiku dengan tanah dan meninggalkanku sendirian, kemudian masuklah dua malaikat. Ketika malaikat itu masuk, maka akalku hampir saja hilang dan persendianku terasa copot begitu melihatnya. Mereka berdua, yakni malaikat, menghampiriku dan mendudukkanku. Ketika mereka hendak bertanya padaku, tiba-tiba terdengar seruan, tinggalkanlah hambaku, janganlah kalian menakut-nakutinya, karena aku mengasihan dan mengampuni dosa-dosanya. Sebab ia pun mengasihani burung pipit dunia, maka aku pun mengasihaninya di akhirat.
Nah, jadi di dalam hikayat yang pertama terkait tentang kasih sayang beliau kepada burung pipit yang mana mengakibatkan beliau terampuni dosa-dosanya sebab Allah menyayangi atau merahmatinya, sehingga hal yang kita lakukan bentuk kasih sayang kepada sesama akan menimbulkan dampak baik kepada kehidupan kita, lebih-lebih pada kehidupan di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dirahmati oleh Allah sebab kita mengasihi sesama. Amin amin Allahumma amin. Kemudian hikayah yang selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk hikayah yang kedua, mudah-mudahan satu hikayah ini dapat memberi banyak faedah dalam kehidupan kita, khususnya di dalam sikap kita dalam bergaul atau berkumpul atau menjalani hidup sesama makhluk hidup yang ada di dunia, agar dampak yang ditimbulkan dari sikap baik atau sifat mengasihi kita sehingga kembali kepada diri kita masing-masing sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin amin. Mungkin sekian daripada Fakir. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari penjelasan ataupun bacaan. Allah yuwaffiqna lima huwa ridhahu ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.